Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk jadwal Jumat pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Imam Subakat, sebagai Bilal Bapak Khairul Huda. Sedangkan untuk Jumat yang mendatang tanggal 2 Agustus 2024, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Sakif Auladi, sebagai Bilal Bapak Abdul Malik Muadzin Bapak Abdul Muiz, dan sebagai protokol Bapak Haji Muhammad Jupri. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak infak pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.180.000. Laporan hasil parkir emas sebesar Rp60.000. Sedangkan nasi bungkus dan minuman dari TPG Al Barokah dan dari hamba Allah. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari mimbar ini khatib berseru, berwasiat kepada diri khatib pribadi utamanya, kepada para hadirin jamaah pada umumnya, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dengan sepenuh hati dan ketabahan jiwa, serta menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesabaran. Hadirin, hari ini kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, yakni kita masih berada pada bulan Muharram, yang mana pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima
taubat Nabi Adam alaihissalam, mengampuni segala dosanya, berikut mempertemukan dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Di bulan Muharram juga Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya dari tenggelamnya bumi karena berhasil mendaratkan perahunya. Pada hari ini juga bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang kesemuanya ada pada bulan Muharram dan tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang biasa kita sebut dengan Asyura. Hadirin, manakala terdengar lafaz Asyura, maka benak kita senantiasa teringat kepada tragedi yang sangat menyedihkan, yang tragedi tersebut sudah diprediksi sebelumnya oleh impian Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di zaman Sayyidina Husain adalah Ummu Salamah. Mereka bermimpi mengetahui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, diberinya botol yang berisi tanah. Seraya malaikat berpesan, "Wahai Muhammad, aku serahkan botol yang berisi tanah ini, dan ketahuilah, tanah ini adalah tanah di mana Sayyidina Husain akan terbunuh." Maka diterimanya botol itu dan diciumnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Waiha Karbala, celakalah tanah Karbala." Kemudian diserahkan kepada Ummu Salamah. Andai kata tanah yang ada pada botol ini sudah menjadi darah, maka cucuku yang bernama Sayyidina Husain saat itu terbunuh. Apa yang menjadi impian Ummu Salamah? Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 680 Masehi, terjadilah perang antara pasukan Sayyidina Husain dengan pasukan Yazid bin Muawiyah, yang mana Sayyidina Husain hanya membawa 32 orang dari keluarga dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun sebagian anak-anak dan ibu-ibu. Kemudian diikuti 40 orang daripada sahabat yang berjumlah berarti 72 orang. Sedang dari Yazid bin Muawiyah berjumlah 4.000 bala tentara. Ringkas cerita, di saat itu Sayyidina Husain
yang tidak mau mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, yang seharusnya memang kepemimpinan ada pada Sayyidina Husain, mereka memberontak dan perang pun terjadi. Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan, yang mereka berdua adalah Sayyidus Sabab, mereka adalah sudah dinas penghuni surga, kepalanya para pemuda yang masuk surga. Namun di saat itu di perang Karbala terbunuh dengan sadisnya. Sayyidina Husain terkena senjata kepalanya, berikut menyobek jubahnya untuk membalut lukanya. Belum selesai membalut, panah menancap kepada lehernya. Karena merasa kehausan terkena panah lehernya, lari kepada sungai. Belum nyampe kepada sungai, tidak diberi kesempatan lagi oleh bala tentara Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, maka ditebasnya leher Sayyidina Husain sehingga terpisah. Setelah terpisah, diserahkannya kepala tersebut kepada Ubaidillah bin Ziyad dan dijadikan mainan mulut Sayyidina Husain dengan ujung pedangnya. Anas bin Malik mengatakan, sungguh pedang atau mulut yang dijadikan mainan oleh Ubaidillah bin Ziyad itu adalah mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari beberapa ringkasan cerita yang kami sampaikan di atas, momentum tahun baru ini, mari kita buat muhasabah bahwasanya kehidupan dunia ini pasti ada dua, ada hak dan ada yang batil. Di mana hak saat itu dikerjakan, kebatilan pun di saat itu terjadi. Lantunan Al-Quran yang kita usahakan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat, di tempat lain pasti ada bebarengan konser yang intinya adalah kemaksiatan. Kita semua bebas untuk memilih, karena potensi kita ada pada posisi yang hak, bisa juga ada pada posisi yang batil. Oleh karenanya, di awal tahun baru ini, mari bersama-sama kita berniatkan diri, mempunyai niat untuk mengerjakan yang hak, untuk mengerjakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu semua adalah hak prerogatif Allah, maka jangan berhenti berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah. Ya Allah, berikanlah kami pengetahuan bahwasanya kebenaran itu adalah benar, dan berilah petunjuk kepada kami agar kami mampu untuk melaksanakan. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah,
berikanlah apa yang ada pada pandangan kami, di depan kami kalau batil, tunjukkanlah kepada kami kalau itu adalah batil, dan berilah kepada kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Mudah-mudahan kita semua ditunjukkan oleh Allah, dijalankan pada jalan kebenaran, dijauhkan dari jalan kebatilan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafah. Hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'taqun wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati ala nabiyil karim wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.